Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 195 Melanjutkan bab maja fi himayatil Mustafa alaihi salatu wasalam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwasilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi alaihi salatu wasalam sisi-sisi tauhid dan beliau menutup semua jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasalam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian taj'alu menjadikan buyutakum rumah-rumah kalian kubura sebagai kuburan-kuburan. Wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian menjadikan qabri kuburanku idan sebagai id. Wa sallu alayya, dan kalian bersolawatlah atasku, fa inna solatakum tablughuni, karena sesungguhnya solawat kalian tablughuni akan sampai kepada aku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan rawi-rawinya thiqat. Penjelasan mu'alif Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan, yakni la tu'attiluha min sholatin nafilati wad du'ai wal qiraah. Janganlah kalian tu'attiluha mengkosongkan rumah-rumah kalian min sholatin nafilah, dari sholat-sholat sunnah, wa doa, kemudian berdoa, wal qiraah, membaca Al-Quran. Jadi afdolnya sholat seseorang itu di rumahnya. Afdolus sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, sebaik-baiknya sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat-sholat yang diwajibkan. Jadi hendaknya kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu untuk melakukan sholat nafilah, sholat sunnah, berdoa dan membaca Al-Quran. Fatakuna bimanzilatil kubur, kalau kalian tidak melakukan sholat, doa dan qiraah, maka rumah kalian akan seperti kuburan. Wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku id.
id, yakni ma yu'tadu maji'uhu, apa yang dibiasakan maji'uhu, kedatangannya. Yu'tadu tambahan berapa huruf Mas Yoga? Alif, apa saja? Alif dan ikut timbangan apa? Ifta'ala. Jadi aslinya i'tada, ya'tadu. Ini dimajulkan jadi yu'tadu. Ma yu'tadu maji'uhu, sesuatu yang dibiasakan kedatangannya, wa qasduhu, dibiasakan tujuannya, min zamanin wa makanin, baik berupa waktu ataupun tempat. Aila tattahidu qabri mahala ijtima'in tataraddaduna ilaihi wa ta'taduna lis-sholati wa du'ai wa ghairi dzalika. Yani janganlah kalian menjadikan qabri, kuburanku, mahala ijtima'in, sebagai tempat untuk berkumpul. Tataraddaduna, yang berulang-ulang, ilaihi, wa ta'tadunahu, dan kalian membiasakannya, lis-sholat, untuk sholat, berdoa dan selainnya di sisi kuburan beliau. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya sholawat kalian tablughuni, akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Ma yanalu ni, apa saja yang akan sampai kepadaku, minkum, dari kalian, minas sholati, dari sholawat, ya sulu ma'akurbikum wa budikum, akan sampai meskipun kalian dekat ataupun jauh, min qabri, dari kuburanku. Fala hajata bikum, maka kalian itu tidak butuh ilal maji'i, untuk datang ilaihi, ke kuburan tersebut, wa taraddudi ilaihi, dan mengulang-ulangnya. Jadi cukup bersolawat dimanapun tempatnya, insyaallah sampai kepada Nabi alaihissalam. Al-mana al-ijmali lil hadits, mana secara umum dari hadis di atas. Nah alaihissalam, beliau alaihissalam naha, melarang, antatilil buyuti, dari mengkosongkan, menghilangkan, rumah-rumah, min sholatin nafilati, dari sholat sunnah, fiha, dalam rumah-rumah tersebut, wa du'ai wa qiraatil Quran, dan juga melarang dari jangan sampai untuk tidak berdoa dan membaca Al-Quran. Fatakunu bimanzilatil kubur, kalau terkosongkan dari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, maka rumah tersebut akan seperti kuburan kedudukannya. Li'anna nahya anis sholati indal kuburi qad taqarrara indahum, karena sesungguhnya larangan untuk melakukan sholat di sisi kuburan, qad taqarrara indahum, telah tertetapkan. Para sahabat Nabi SAW, mereka sudah mantap imannya tentang larangan sholat di sisi kuburan, di sisi para sahabat. Fanahahum ayajalu buyutahum kadzalika, maka beliau nahahum, melarang mereka para sahabat, ayajalu buyutahum kadzalika, untuk menjadikan rumah-rumah mereka seperti itu. Wa nahan takrari ziyarati qabrihi, beliau alaihissalam naha, melarang, antakrari, fi'il madinya apa? Takrari, ada dua bacaan, bisa takrari, bisa tikrari. Fi'il madinya karrara. Dan beliau alaihissalam melarang dari mengulang-ulang ziarah, menziarahi, mendatangi kuburan beliau. Wal ijtima'i ingdahu, beliau juga melarang dari berkumpul di sisi kuburan beliau, ala wajhin mu'tadin li ajalid du'a wa taqarrubi,
dengan satu kebiasaan, dengan suatu sifat yang dibiasakan, li ajli doa, dengan tujuan untuk berdoa, wa taqarrubi, dan untuk mendekatkan. Taqarrubi fi'il madinya taqarruba. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki, karena yang sesungguhnya yang demikian itu adalah wasilah menuju kesyirikan. Wa amara bil iktifai an dzalika, dan beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan bil iktifa, mencukupkan dari yang demikian itu, bikasrati sholati wassalam alaihi, untuk memperbanyak sholawat dan salam atas beliau, fi ayyi makanin minal ardi, dimanapun tempatnya di muka bumi ini. Jadi tidak usah repot-repot datang ke kuburan beliau, cukup memperbanyak sholawat dan salam di bumi manapun. Kira-kira satu minggu ini sholawat yang pira? Minimal 5 kali. Satu pekan sudah berselawat berapa kali? Jadi enaknya maksudnya, siapa saja yang bersolawat kepada Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maksudnya solawat Allah kepada seorang hamba itu piye? Solawat Allah kepada seorang hamba maksudnya kan, jika seorang hamba bersolawat kepada Nabi Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Allah akan bersolawat kepada hamba tersebut 10 kali. Solawatnya maksudnya apa? Solawat Allah kepada hamba maksudnya adalah, kata Abul Aliyah ya, sana'u alaihi fil mala'il a'la, pujian Allah atas hamba tersebut fil mala'il a'la, pada malaikat-malaikat yang tinggi di sana. Jadi sebut nama-nama orang yang bersolawat kepada Nabi, dipuji oleh Allah di malaikat atas sana. Jadi Nabi SAW memerintahkan bil iktifa. Iktifa tambahan berapa huruf? 2 huruf, alif dan ta. Sebelum tambahan aslinya kafa, ikut timbangan ifta'ala. Nabi SAW memerintahkan dengan mencukupkan dari yang demikian itu, dengan memperbanyak sholawat dan salam atas beliau fi ayyi makanin minal ardi, dimanapun berada di muka bumi ini. Li'anna dzalika yablughu minal qaribi wal ba'id, karena yang demikian itu akan sampai kepada beliau baik yang dekat ataupun yang jauh, ala haddin sawa, sama saja. Fala hajata ila intiyabi qabrihi, maka tidak perlu menuju kuburan beliau. Intiyab apa Mas Yoga? Tambahan berapa huruf? Apa saja? Alif dan nun. Dari aslinya berarti B aslinya. Alif dan ta. Nanti sebelum tambahan aslinya naba. Intaba yantabu intiaban. Ini praktek ya. Maksudnya prakteknya lihat belajar tasrifan nih gitu. Dites bingung sih, penting pas maca iso ya. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis di atas dengan bab. Anna fihi hasman lima dati syirki,
dalam hadis di atas adalah pencegah pada perkara-perkara kesyirikan, wasaddan lituruqi al-muwassilati ilaihi, dan sebagai penutup untuk jalan-jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Haitsu afada anal kubura la yusalla indau, di mana memberikan faedah hadis tersebut, memberikan faedah anal kubura, sesungguhnya kuburan, la yusalla indaha, tidak dilakukan sholat di sisi kuburan tersebut. Wa naha anil ijtima'i inda qabrihi, dan beliau alaihi salatu wasallam melarang dari ijtima', berkumpul di sisi kuburan beliau. Wa tiyadil maji'i ilaihi, dan membiasakan datang Waalaikumsalam, membiasakan datang ilaihi, ke kuburan beliau, li'anna dzalika mimma yuwasilu ila syirki, karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas, saddut turuqi al-mufdiyati ila syirki, menutup jalan-jalan al-mufdiyah yang menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan, minas sholati indal kubur, di antaranya salat di sisi kuburan, wal ghuluwi fi qabrihi alaihi salatu wasalam, dan ghulu terhadap kuburan beliau alaihi salatu wasalam, bi ayyujala mahalla ijtima'in, yakni dengan dijadikan tempat berkumpul, wartiyadin, dan mencari, turattabulahu ziyaratun makhsusatun, yang perkara-perkara tersebut melazimkan ziarah-ziarah yang khusus. Yang kedua, masyru'iyatus sholati wassalami alaihi fi jami'il anha'il ardi, disyariatkan bersolawat dan salam alaihi, atas beliau alaihi salatu wassalam, fi jami'i anha'il ardi, di semua sisi bumi, dimanapun berada, kecuali tempat-tempat yang dilarang. Yang ketiga, anaula masiyata lil qurbi min qabrihi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya la masiyata, tidak ada keistimewaan, lil qurbi min qabrihi, tidak ada keistimewaan ketika kita dekat dengan kuburan beliau alaihi salatu wasalam. Yang keempat, al-man'u minas safari li ziyarati qabrihi alaihi salatu wasalam, larangan safar untuk menziarahi kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi larangan melakukan safar untuk ziarah kepada kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima, himayatuhu alaihi salatu wassalam janabat tauhid, penjagaan beliau alaihi salatu wassalam sisi-sisi at-tauhid. Kemudian wa an Ali ibnil Husain radhiyallahu anhu, dari Ali ibnul Husain radhiyallahu anhu, anna ra'a, sesungguhnya beliau ra'a, melihat, rajulan, seorang laki-laki, yaji'u ila furjatin, laki-laki tersebut datang ila furjatin, ke celah-celah, kanat inda qabrin Nabi alaihi salatu wasalam, yang keberadaan celah tersebut ada di sisi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Fayadakhulu fiha fayada'u, pakai fa, setelah melihat celah langsung masuk pada celah tersebut, fayada'u, langsung berdoa, fanahahu, langsung dilarang, pakai fa. Wa qala, kemudian Ali ibnu Husain berkata, ala uhadditsuka hadisan, maukah aku memberitahukan kepada engkau hadisan, suatu hadis, sami'tuhu, yang aku telah mendengarnya, min abi, dari bapakku. Siapa bapaknya? Ali Al-Husain. An jaddi, jadi
Ali bin Abi Thalib. Jadi mbake karo putune sama-sama Ali. Kenapa bisa begitu? Mbake karo putune jenenge padha. Wah, iku nek ora wong khusus ora iso bedakno iku. Maksudnya nanti dilihat gurune Muhammad sapa, duwe murid sapa, ana pelajaran khusus iku. Urung tekan awake. Mbah tekane kapan ra ngerti. Apa enggak pernah tekan. Min abi an jaddi an Rasulillah alaihi salatu wasalam, dari bapakku, dari kakakku, dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku id. Wala buyutakum kuburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya, dan kalian bersolawatlah alayya atasku. Fa inna taslimakum yablughuni, karena sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku ainama au haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Rawahu fil mukhtarat. Fotonya yang paling bawah, hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Tarjamatu Ali ibn al-Husain wa Ali ibn al-Husain ibni Ali ibni Abi Thalib al-ma'ruf bi Zainil Abidin. Terjemahnya Ali bin Husain itu siapa? Dia adalah Ali bin al-Husain bin Ali ibni Abi Thalib al-ma'ruf, yang lebih dikenal dengan Zainal Abidin. Afdalut tabi'in, seorang tabi'in yang paling afdal. Mata sanata salasin wa tis'in, beliau wafat tahun 93 Hijriah. Masih ingat kisahnya tentang sedekahnya Zainal Abidin? Pernah baca, lupa. Mas juga, setiap malam penduduk Madinah yang miskin mendapatkan gandum. Pernah? Nah, suatu ketika pas Zainal Abidin wafat, dimandikan, terdapat bekas-bekas hitam di punggungnya. Kata orang-orang itu adalah bekas gandum yang dia pikul setiap malamnya dibagikan kepada penduduk Madinah. Setelah beliau wafat, orang-orang miskin Madinah tidak mendapatkan jatah gandum lagi. Mereka baru tahu, karena sebelumnya mereka tidak tahu siapa yang telah bersedekah. Mereka baru tahu bahwasanya selama ini yang memberikan jatah gandum makanan kepada orang-orang miskin penduduk Madinah adalah Zainal Abidin. Jadi beliau amalannya disembunyikan sampai tidak ada yang tahu, baru tahu setelah beliau wafat. Kalau zaman sekarang di depan rumah kok dikai seperti itu, kira-kira wedi dhewe malah. Wedine piye? Digasangi. Kok dukun. Repot. Jadi intinya sedekah mereka disembunyi-sembunyikan, tidak diperlihatkan. Wallahu alam. Itu secara ringkasnya. Furjatin ay fathatin fil jidar, satu celah di tembok. Al-Mukhtarah ismu kitabin, nama suatu kitab, yastamilu alal ahadits al-jihad as-saidah ala as-sahihaini, yang mencakup hadis-hadis yang bagus, yang tambahan atas sahihaini. Li mu'allifihi, bagi penulisnya dia Iddin, penulisnya adalah dia Iddin Muhammad ibni Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hambali rahimahullah. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis di atas dengan bab. Anna fihi annaya an qasdi qabrin Nabi alaihi salatu wasallam li ajli doa ingdahu. Dalam hadis di atas ada nahya, larangan, an qasdi qabrin Nabi, memiliki niat mendatangi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, li ajli doa ingdahu, dengan tujuan berdoa di sisi kuburan beliau.
Fa ghairuhu minal kuburi min babi aula, maka selainnya dari kuburan-kuburan lebih layak lagi untuk dilakukan doa. Jadi berdoa di sisi kuburan Nabi saja dilarang, maka orang-orang yang selain beliau, maka makam para wali yang kata mereka wali itu lebih layak untuk dilarang. Tidak boleh berdoa di kuburan-kuburan mereka. Lianna dzalika naun, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah naun, satu macam minat tikhadhihi idan, salah satu macam dari menjadikan kuburan sebagai id. Wa wasilatun ila syirki, dan itu adalah sesuatu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas. Anna yu'anin doa inda qabrin Nabi alaihi salatu wasalam, larangan berdoa di sisi kuburan Nabi alaihi salatu wasalam, himayatan lihimat tauhidi, sebagai penjagaan terhadap batasan-batasan tauhid. Footnote nomor 1, Fa'anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, halal itu bayyinun, sudah jelas, wal haramu bayyinun, haram juga sudah jelas, wa bainahuma musyabbahatun, ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamu katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqa syubuhati istabra li dinihi wa irtihi, maka siapa saja yang bertakwa, yang menjauhi asyubuhat, syubhat, istabra, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati, dan siapa saja yang terjatuh pada perkara-perkara syubhat, karoin yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan di sekitar al-hima, batasan atau pekarangan. Yushiku ayyuwaqi'ahu, hampir saja dia akan memasuki pekarangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu ada batasannya. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya batasan Allah di buminya adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada suatu daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, jika daging tersebut soleh, maka jasad semuanya akan soleh. Wa idza fasadat, dan apabila daging tersebut rusak, fasadal jasadu kulluhu, tubuh jasad akan rusak semuanya. Ala wa ya al qalbu, ketahuilah daging tersebut adalah hati. Ini disebutkan dalam hadis arba'in. Yang kedua, masyru'iyatu ingkaril munkar wa ta'limil jahil, disyariatkan ingkaril munkar, untuk mengingkari kemungkaran. Ada yang hafal hadisnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Terus wadzalika aful iman, wadzalika aful iman. Sahabatnya siapa? Siapa Mas Yoga? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Sahabat yang meriwayatkan
Cinta sahabat Abu Sa'id Al-Khudri insyaallah. Jadi disyariatkan mengingkari kemungkaran. Tadi bukan berarti nek sesuatu kemungkaran terus pakai tangane, ndak. Itu ada penjelasannya. Ana wong nyanyi-nyanyi nang pinggir dalan terus parani diucar-acir karaoke-ne ora. Masyru'iyatil ingkaril munkar, disyariatkan mengingkari kemungkaran wa ta'limil jahil dan mengajari orang-orang yang bodoh. Yang ketiga al-man'u minas safar li ziyarati qabri Rasul alaihi salatu wasalam, larangan safar melakukan perjalanan untuk memiliki tujuan ziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wasalam himayatan li tauhid, sebagai bentuk penjagaan pada tauhid. Yang terakhir annal gharadu asyar'i, sesungguhnya tujuan syar'i min ziyaratil qabrin Nabi wassalamu alaihi faqat, adalah tujuan syar'i dari menziarahi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam adalah salam, mengucapkan salam atas beliau saja. Wa dzalika yablughu minal qaribi wal ba'id, dan yang demikian itu salam tersebut akan sampai kepadanya dari orang yang dekat dari kuburan beliau ataupun yang jauh. Fadlan nomor 2, fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, ma min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian, tidak ada seorang pun yusallimu alayya, yang mengucapkan salam atasku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan kepadaku ruhku, hatta arudda alai assalam. Tapi tulisannya, cetakannya salah ya, arudda alai assalam ya, sampai aku akan membalas kepadanya salam tersebut. Biasanya kan cetakan kecil itu alaihissalam untuk nama orang kan, nama Nabi alaihissalam, cetakannya dulu maksudnya. Jadi tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam atasku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku, kemudian aku membalas salam tersebut kepadanya. Riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, fi iqtidai siratil mustaqim, wa al haditsu ala syarti Muslim, hadis ini memenuhi syarat Imam Muslim. Wa hasana al haditsa al Albani fi sahihil jami', dan hadis di atas disahihkan oleh Imam Al Albani dalam kitab As-Sahih Al Jami'. Wallahu taala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.